Dan pemirsa, seberapa besar peluang Ibtu Rudiana hadir di persidangan? Sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, dan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, ini sempat diminta untuk menjadi ahli dalam sidang PK Saka Tatal, tapi informasi yang kami terima Bapak tidak berkenan. Mengapa, Pak? Ya itu kan baru informasi. Resminya kan belum ada panggilan. Kan biasanya kan sidang kan dipanggil. Jadi daripada saya buat heboh gitu, berita, kepastian aja belum ada kok. Baik, tapi kalau dari Bapak sendiri belum ketika dipanggil akan ya. memberikan keterangan seperti apa? Bapak kan ikut juga memperhatikan jalannya kasus ini, Pak. Tergantung saya sebagai apa gitu. Saya belum tahu akan dipanggil sebagai saksi yang mengetahui, apa dipanggil sebagai ahli, apa dipanggil sebagai apa. Karena suratnya sampai sekarang belum ada. Baik. Jadi saya belum bisa mempertimbangkan ya. Baik. Saya ke Pak Hipnu terlebih dahulu. Pak Hipnu, saat ini keterangan seperti apa yang bisa digali oleh seorang sahabat pengadilan dalam konteks ini jika memang Ibtu Rudiana mengajukan amicus curiae, Pak? Ya, sahabat pengadilan itu hadir ketika pengadilan sebagai lembaga yang memutus berpotensi adanya suatu intervensi, berpotensi adanya suatu kegundahan, berpotensi adanya suatu tekanan. Amicus curiae sebetulnya pendorong, pengikat, penyemangat memberikan intervensi. Oleh karena itu sebetulnya pertanyaannya begini, apakah pengadilan negeri Cirebon itu ada dugaan berpotensi tidak fair? Apakah pengadilan negeri Cirebon itu berpotensi intervensi? Ini yang ditentukan. Jadi konsep amicus curiae itu memang sebetulnya bukan di negara-negara sivil law, tapi negara common law. Ketika di common law itu kan di sana kan suatu yang umum sekali. Oleh karena itu ketika ada suatu kekhawatiran perlu, tapi ketika tidak ada kekhawatiran tidak perlu, Mas. Nah ini kita harus melihat dulu konsep peradilan yang sekarang masih apakah on the track, apakah ada dugaan potensi intervensi, apakah ada potensi ada suatu kegoyahan. Nah ini yang dia sepanjang tidak, ya tidak perlu amicus curiae, tapi sepanjang ada suatu potensi perlu. Ini kita harus lihat suatu bentuk yang sekarang peradilan yang setelah dimulai ini, Mas. Pak Pitra, pengajuan amicus curiae sejauh ini sudah seperti apa progresnya, Pak? Kalau pengetahuan saya itu masih dipertimbangkan ya, Mas. Mengingat juga kita harus lihat apakah ada potensi-potensi intervensi terhadap pengadilan. Pada intinya kita menghormati apapun keputusan dari pengadilan dan kita harus hormati setiap pihak yang melakukan upaya hukum. Dalam hal ini, kalaupun ada pihak-pihak lain yang mengajukan amicus curiae, itu nggak bisa kita larang juga. Itu adalah hak setiap warga negara. Kalaupun ada amicus curiae dari pihak lain yang tidak berkepentingan dalam perkara tersebut, saya kira itu bagus ya. Dan tidak ada juga larangan sebagai sahabat peradilan. Tapi tolong diingat, bahwasannya esensi sidang peninjauan kembali itu adalah novum. Apakah para terpidana ini dalam mengajukan mantan terpidana ini, mohon maaf, dalam mengajukan PK itu memiliki novum yang cukup dan sah serta meyakinkan. Itu dulu. Kalau memang novum mereka itu laporan polisi ataupun keterangan saksi yang pernah memberikan kesaksian, itu bukanlah novum. Novum itu adalah keadaan baru gitu loh. Dalam artian itu, kalau saksinya ini sudah pernah diperiksa, apa yang menjadi novum? Dia sudah pernah dimintai keterangan. Nah, kalau memang ada bukti lain ya yang baru ditemukan, ya saya kira itu bisa dijadikan novum. Jadi kita juga melakukan PK ya, rekan-rekan itu silakan saja, itu hak-haknya. Akan tetapi saya kira dalam melakukan PK juga harus matang agar hasilnya juga bagus gitu. Seperti itu, Mas.
Baik Pak Pitra, tapi apakah bisa dipastikan di persidangan berikutnya akan menghadirkan Ibtu Rudiana? Kewenangan menghadirkan Ibtu Rudiana itu bukan kewenangan kita. Kita juga bisa, oh Pak ini segala macam, masukkan ini nggak bisa. Itu adalah kewenangan pengadilan. Oke. Sebagai warga negara yang baik, kalau ada instansi yang memanggil, khususnya pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan saksi korban, Komnas HAM, contohnya, ia harus tunduk dan patuh terhadap itu. Baik. Akan tetapi, kalau memang yang manggil itu adalah netizen, itu tidak bisa. Itu namanya peradilan sosial, media sosial. Jadi, saya kira kita juga jangan berasumsi apakah ini dipanggil, katanya ini bagaimana. Kita berbicara bukan apakah katanya. Kita berbicara by data ataupun dengan bukti. Apapun itu yang diputuskan oleh pengadilan, ya harus kita hargai. Seperti itu, Mas. Baik, saya ke Pak Hipnu. Pak Hipnu, saat ini kita tahu kasusnya ini sudah cukup banyak menarik perhatian masyarakat. Bahkan menyatakan tidak lagi kasus, ada yang menyatakan tidak pembunuhan, melainkan bergeser ke kecelakaan. Nah, kalau dari Pak Hipnu sendiri melihatnya, mengikuti proses ini seperti bukti mana yang paling mendukung untuk kasus ini sebenarnya adalah pembunuhan? Ya, kasus ini ya kasus yang seperti dalam surat dakwaan di pengadilan negeri. Jadi bukan bergeser, karena wewenang penyidikan apakah itu sebagai bentuk kecelakaan atau sebagai pembunuhan adalah kewenangan penyidik. Sedangkan proses hukum yang sedang berjalan itu adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Itu dulu, jadi tidak bergeser. Ini yang harus kita hormati, karena yang diuji itu adalah bukti-bukti yang terkait bahwa Sakatata apakah berperan dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Itu, jadi kalau hal yang lain itu saya kira tidak fokus. Karena kita berfokus pada putusan yang dijatuhkan, yang akan membebaskan Sakatata. Ini yang saya kira penasihat hukum mungkin harus juga betul-betul fokus sehingga tidak ke sana kemari. Sehingga kalau seperti ini nantinya bergeser ke sana kemari yang akhirnya tidak fokus ya berpotensi ditolak karena tidak terkait. Ya, oleh karena itu terkait dengan Sakatata kaitannya dengan apakah ada di tempat, bagaimanakah Sakatata waktu itu masih sebagai anak-anak, bagaimanakah pemeriksaan, karena anak itu sebagai tanda petik malaikat kecil, sehingga pemeriksaannya harus khusus, pengadilannya harus khusus, upaya hukumnya harus khusus. Nah ini saya kira yang harus tegaskan. Jadi jangan sampai ke arah yang tidak di luar pada fokus putusan yang pertama dijatuhkan. Baik, terkait dengan kasus ini seberapa penting keterangan dari Ibtu Rudiana untuk mempengaruhi hasil dari PK ini? Ya, kalau memang itu nanti dibutuhkan oleh pengadilan, saya kira ini suatu yang luar biasa. Karena apa? Justru sebagai tempat bagaimana Rudiana bisa menjelaskan baik sebagai korban ataupun sebagai polisi yang pertama kali menangani, yang kemudian dilimpahkan. Ini kan kondisinya chaos. Apakah menangani sampai selesai. Sehingga salah satu cara sekarang itu dalam rangka untuk membersihkan di muka umum, sehingga betul-betul yang kemarin diberikan pemeriksaan oleh Baris Krim cocok dengan pemeriksaan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana on the track atau sebaliknya. Kan itu. Ini salah satu yang momen yang bagus, sehingga kalau memang dibutuhkan, saya betul Pak Pitra tergantung. Tapi kalau dibutuhkan, saya kira perlu salah satu tempat untuk betul-betul membersihkan namanya. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, Ibtu Rudiana ini selain kepolisian yang pertama kali menangani kasus ini, dia juga adalah orang tua dari korban. Sebenarnya kalau dari pihak kepolisian, bisakah memilih salah satu peran saja dalam penyelidikan seperti ini, atau memang kepolisian itu harus melekat juga kepada statusnya sebagai ayah korban, Pak Susno? Jadi begini, pertama Pak Rudiana adalah sebagai orang tua. Dia sama saja dengan saya, sama dengan kita semua ya, tanpa menyandang status pekerjaannya. Yang kedua, dia sebagai anggota Polri, aktif yang berdinas di Polres Kota Cirebon. Nah, terhadap kecelakaan yang menimpa anaknya, tentunya dia, apakah kecelakaan, apakah pembunuhan, dia harus melakukan kewajiban
tentunya kalau tertangkap tangan, kalau dia seandainya pembunuhan, tertangkap tangan, dia tidak salah dan juga bisa melakukan penangkapan. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, dia melaporkan, kemudian aparat yang berwenang lah yang melakukan pemeriksaan. Karena apa? Kalau tidak tertangkap tangan kan belum tahu siapa pelakunya. Nah, berbeda dengan tertangkap tangan. Yang bisa menyelidiki, kemudian melakukan tindakan-tindakan upaya paksa adalah Polri atau penyidik yang diberi surat perintah. Nah, itu untuk yang tidak tertangkap tangan. Saya tidak tahu kejadian yang ditangani Pak Rudiana, apakah kejadian yang terjadi di flyover. Kalau di flyover, Pak Rudiana tidak campur tangan karena tidak ada satu berita acara pun yang menyatakan Pak Rudiana datang ke TKP di flyover, mencampuri urusan barang bukti di flyover, tidak ada. Dan kejadian yang di flyover Cirebon itu sudah ditangani oleh Polres yang mempunyai yurisdiksi itu, yaitu Polres Kabupaten, Kabupaten Cirebon. Dan mereka menganggap itu, bukan menganggap, menentukan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Baik. Sehingga diproses sebagaimana kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian untuk Cirebon Kota, dia punya kasus adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan itulah yang sampai sekarang belum ada endingnya, karena putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap masih diadakan PK. Nah, peran Rudiana di mana? Nah, peran Rudiana sebagai orang tua tentunya melaporkan. Kalau menangani, menangkap dan sebagainya, karena bukan tertangkap tangan, Baik. menurut hukum acara kita ya tidak boleh. Baik, Pak Pitra, sebenarnya apa yang membuat tim kuasa hukum dari Ibtu Rudiana berinisiatif untuk mengajukan amicus curiae, Pak? Mohon maaf diulangi karena ada telepon tadi masuk. Baik, apa sebenarnya yang membuat tim kuasa hukum, apa yang membuat tim Anda mengajukan Ibtu Rudiana sebagai amicus curiae, Pak? Yang pertama, amicus curiae itu adalah pihak yang independen ya. Pihak yang independen dalam hal ini tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. Tidak ada kepentingan diri situ. Ya, kalau memang orang yang mempunyai kepentingan mengajukan amicus curiae, kita harus lihat dulu tujuannya apa. Apakah tujuan itu khawatir ada intervensi? Saya setuju dan sependapat dengan dikatakan oleh Prof. Ibnu. Apakah takut hal-hal yang sesuatu? Kalau Ibtu Rudiana itu kan saya bilang tadi masih dipertimbangkan. Kalau ada warga masyarakat yang mengajukan amicus curiae, dia tidak punya kepentingan dalam hal tersebut, ya itu baru relevansinya lebih tepat, kan gitu. Nah, tinggal lagi terkait dengan pihak kita yang mengajukan amicus curiae itu masih dikaji di dalam tim dan masih dipertimbangkan. Amicus curiae ini kan pengertiannya sahabat peradilan. Baik. Jadi kalau nanti kita mengajukan amicus curiae juga, esensinya apa yang kita khawatirkan terhadap pengadilan? Nggak ada yang kita takutkan atau mengkhawatirkan. Itu adalah proses hukum yang harus kita hargai dan hormati itu. Gitu loh. Terus yang kedua, terkait dengan mengamankan pelaku ya, harus dipahami bahwasanya semuanya itu nggak mesti harus ada surat penangkapan ataupun lain-lainnya gitu loh. Baik. Yang pertama, kita contoh sederhana aja dulu. Hari ini kita dicopet orang, HP kita, contoh sederhana aja. Tiba-tiba besok kita melihat itu pelakunya. Karena memang kita yakin dia pelakunya, kita serahkan ke kantor polisi. Kemudian kantor polisi memeriksa itu. Baik. Setelah dikembangkan oleh polisi, bahwasanya dia disuruh ini, disuruh ini, disuruh itu, tertangkaplah 8 orang. Salahnya di mana gitu loh. Baik. Jadi kalau memang kita curiga ada pelaku situ, kita serahkan ke Satpam saja kalau gitu. Nggak usah diserahkan ke polisi untuk didalami. Jadi sesuatu hal yang mendalami peristiwa pelaku atau bukan itu ya pihak yang berwajib, pihak yang berwenang.
Jadi Mas juga selaku narasumber juga, kalau memang Mas ada mencurigai contohnya pelaku narkoba ya, Mas bawa itu orang ke polsek ya sah saja, nggak ada masalah itu gitu loh. Jadi simpel saja, kalau memang kita mencurigai orang itu sebagai pelaku pidana, serahkan ke polisi biar dia periksa apakah benar dia pelaku pidana atau tidak. Jadi nggak ada persoalan terhadap hal itu. Gitu, Mas. Terakhir saya ke Pak Ibnu, saat ini memang sidangnya masih berjalan, tapi jika nantinya saka tatal PK-nya diterima di persidangan, apa dampaknya kepada terpidana lainnya? Ya, saya berbasis pada teori hukum pidana bahwa hukum pidana itu adalah mengenal individualisasi pidana. Subjek hukumnya adalah saka tata, sehingga ya tidak berpengaruh kepada yang lain. Tidak berpengaruh, kecuali teman-teman yang lain itu juga mengajukan, itu dilakukan. Karena dalam hal ini yang mengajukan saka tata, apalagi kasusnya anak. Yang lain bagaimana? Perannya bagaimana? Itu harus dilakukan. Tapi peran itu kan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sehingga kalau memang nanti dilakukan, dikabulkan ya 7-7-nya bisa mengabulkan, diajukan. Pertanyaannya dikabulkan atau tidak? Ini persoalannya lain, karena namanya penyertaan itu ya mungkin ada yang betul, ada yang tidak kan. Karena apa? Korban ada, korban meninggal ada. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Jadi kok kalau bebas semua kok agak sulit melihat seperti itu. Baik, kita akan nantikan seperti apa proses pengadilan. Kita harapkan semoga ini bisa cepat selesai dan sehingga tidak lagi menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat yang saat ini menyoroti kasus ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hipnu Nugroho dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni telah bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak-bapak.